Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang kesalahan atau error, atau bisa juga disebut dengan galat. Nah, selanjutnya apa itu metode numerik? Metode numerik merupakan metode alternatif untuk menyelesaikan persoalan-persoalan matematis di mana permasalahan matematika tersebut diselesaikan dengan operasi aritmatika. Misalnya operasi perkalian, pembagian, dan penambahan serta pengurangan. Berbeda dengan persoalan matematis yang diselesaikan dengan metode analitis. Nah, angka yang didapatkan dari metode numerik merupakan penyelesaian yang mendekati nilai sebenarnya atau bisa disebut approximation dengan tingkat ketelitian tertentu. Ada dua alasan kenapa menggunakan metode numerik. Alasan yang pertama yaitu lebih efektif dan lebih efisien di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan matematis dikarenakan dapat diselesaikan dengan bantuan komputer. Terlebih lagi, kemajuan teknologi komputer saat ini memberi peluang besar untuk mendapatkan hasil yang lebih cepat dan akurat. Hal ini didasari pada kenyataan bahwa metode-metode yang sudah ada maupun yang sedang dikembangkan memerlukan proses iterasi yang cukup panjang, sehingga semakin bagus komputer yang digunakan, maka penyelesaian persoalan matematis yang dilakukan akan semakin cepat. Alasan yang kedua adalah metode numerik memungkinkan untuk mengkaji parametrik yang lebih kompleks, berbeda dengan metode analitis yang dalam penyelesaian persoalan-persoalan matematik yang kompleks biasanya akan lebih rumit. Selanjutnya, prinsip-prinsip metode numerik. Metode numerik disajikan dalam bentuk algoritma yang dapat dihitung secara cepat dan mudah. Algoritma pada metode numerik ini adalah algoritma pendekatan, maka dalam algoritma tersebut akan muncul istilah iterasi, yaitu perulangan proses perhitungan. Dengan metode pendekatan tersebut, tentunya setiap nilai hasil perhitungan akan mempunyai nilai error, atau perbedaan antara nilai yang didapatkan dengan nilai sebenarnya. Nah, selisih tersebut biasanya disebut error atau galat. Nah, selanjutnya, bilangan dan angka signifikan. Ada dua jenis bilangan yang dikenal dalam matematika, yaitu bilangan eksak dan non-eksak. Bilangan eksak terdiri dari bilangan asli, bulat, rasional, dan irasional. Sedangkan bilangan non-eksak dikenal juga dengan sebutan bilangan aproksimasi, ini bilangan hasil pembulatan, pendekatan, atau hampiran dari suatu bilangan eksak. Biasanya bilangan irasional yang ditulis dalam bentuk bilangan desimal terbatas. Bilangan aproksimasi dinyatakan dengan bilangan yang mempunyai derajat ketelitian. Misalnya bilangan V diaproksimasi menjadi 3,14, sebenarnya 3,14159265 seterusnya. Nah, angka-angka yang menyatakan suatu bilangan tersebut disebut dengan angka-angka signifikan. Nah, contohnya, misalnya 3,1416, ini berarti memiliki 5 angka signifikan. Sedangkan contoh yang lain, bilangan 0,0023 hanya mempunyai 2 angka signifikan, yaitu 2 dan 3. Karena 0 hanya menentukan tempat dari titik desimal. Jadi 0 ini tidak termasuk dalam angka signifikan. Nah, selanjutnya pembulatan. Seringkali kita menemukan bilangan dengan yang sangat panjang, dengan angka-angka di belakang koma yang sangat panjang, sehingga seringkali kita ingin memotong bilangan tersebut atau memendekkan. Contohnya, misalnya 12,345678912344, misalnya.
yang ini memiliki 12 angka di belakang koma, sehingga ingin dipotong menjadi 3 angka di belakang koma atau 4 angka di belakang koma, ya, seperti itu ya. Proses pemotongan bilangan seperti ini disebut dengan pembulatan. Secara umum, bilangan-bilangan yang dibulatkan mengikuti aturan sebagai berikut. Yang pertama, untuk pembulatan suatu bilangan sampai ke n angka signifikan, bisa dilakukan dengan menghilangkan semua bilangan yang ada setelah angka ke n plus 1. Apabila bilangan tepat ke n plus 1 yang dihilangkan tersebut berkondisi A, misalnya kurang dari 5, maka angka ke n tidak berubah sama sekali. Terus yang ke B, bila lebih besar dari 5, maka angka ke n bertambah 1. Dan C, bila tepat 5, maka angka ke n bertambah 1 bila angka ke n adalah ganjil. Selain itu adalah tetap, artinya bila genap ya. Nah, contohnya misalnya 1,6583 bisa dibulatkan menjadi, ya ini kan 1,6583 ini ada 4 angka di belakang koma. Nah, jika dibulatkan menjadi 3 angka di belakang koma, menjadi 1,658. Karena 3 ini, angka yang keempat di belakang koma ini adalah 3. Karena 3 ini adalah kurang dari 5, maka angka yang ketiga di belakang koma ini adalah tetap 8. Nah, contoh yang berikutnya adalah 0,859378 atau 0,859378 ingin dibulatkan menjadi 4 angka di belakang koma, ya berarti angka keempat di belakang koma adalah 3. Nah, angka yang ke n plus 1-nya itu adalah 7. Nah, 7 ini adalah lebih dari 5, sehingga angka ke n-nya yang tadi itu, yaitu angka 3, harus ditambah 1 gitu, sehingga menjadi 4, menjadi 0,8594 gitu. Nah, contoh selanjutnya misalnya 3,14159 ingin dibulatkan menjadi 3 angka di belakang koma. Nah, angka yang ketiga di belakang koma ini adalah angka 1, yaitu ganjil. Nah, sedangkan angka yang keempatnya adalah angka 5. Nah, seperti peraturan yang C tersebut, bahwa jika angka yang ke n-nya adalah ganjil, nah, maka dan angka yang ke n plus 1-nya tepat 5, maka nilainya ditambah dengan 1 gitu. Jadi pembulatannya adalah 3,142 gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang galat atau error. Seperti yang kita ketahui, hasil dari metode numerik ini adalah merupakan suatu aproksimasi atau pendekatan, dan kadang-kadang metode yang digunakan pun adalah suatu pendekatan, sehingga terjadi galat atau error. Ada beberapa jenis galat, yaitu yang pertama adalah galat inherent atau inherent error. Galat inherent merupakan galat bawaan akibat penggunaan suatu metode numerik. Akibat perhitungan numerik yang sebagian besar adalah tidak eksak, dapat menyebabkan data yang diperoleh adalah data aproksimasi. Selain itu, keterbatasan dari alat komputasi seperti tabel matematika, kalkulator, atau komputer digital juga membuat perhitungan numerik tidak eksak. Karena keterbatasan tersebut, bilangan-bilangan yang diperoleh adalah hasil pembulatan. Di dalam perhitungan, galat inherent dapat diperkecil melalui penggunaan data yang besar, pemeriksaan galat yang jelas dalam data, dan penggunaan alat komputasi dengan ketelitian yang tinggi. Selanjutnya ada galat pemotongan atau truncation error. Galat ini disebabkan oleh adanya penghilangan sebarisan suku dari suatu deret atau ekspansi untuk tujuan peringkasan.
pekerjaan perhitungan. Galat pemotongan adalah galat yang tidak dapat dihindari. Nah, selanjutnya adalah galat mutlak. Galat mutlak adalah selisih numerik antara besar nilai sebenarnya dengan nilai aproksimasinya. Jadi dapat dilihat pada rumus di bawah ini ya. Dalam persamaan matematis di bawah ini, jika EA adalah galat mutlak dan X adalah angka sebenarnya dan X1 ini adalah nilai pendekatan. Jadi galat mutlak adalah selisih antara nilai yang sebenarnya dengan nilai yang pendekatan gitu. Nah, ini biasanya disebut dengan absolute error. Nah, selanjutnya adalah galat relatif. Jadi galat relatif ini adalah galat mutlak dibagi dengan nilai sebenarnya, atau absolute error dibagi dengan nilai sebenarnya. Dan selanjutnya kemudian nilai galat relatif dikalikan 100%, ketemulah dia adalah persentase galat. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk lebih jelasnya tentang galat atau error dapat dilihat dari contoh berikut. Misalnya, suatu pabrik memproduksi pensil dengan panjang 30 cm. Ternyata setelah diukur, panjang pensil adalah 20 cm. Berapakah galat mutlak, galat relatif, dan persentase galat yang terjadi? Nah, jadi penyelesaiannya adalah yang pertama, galat mutlak. Jadi absolute errornya EA sama dengan nilai yang sebenarnya yaitu 30 cm dikurangi dengan nilai pendekatannya yaitu 29. Jadi 30 dikurangi 29 sama dengan 1 cm. Jadi error absolutnya adalah atau absolute errornya adalah 1 cm. Nah, berapa galat relatifnya? Jadi galat relatifnya adalah absolute error dibagi dengan nilai sebenarnya yaitu 1/30 yaitu jadi 0,033 yaitu adalah galat relatif. Nah, selanjutnya berapakah persentase galatnya? Persentase galatnya adalah galat relatif dikali 100%. Jadi 0,0033 dikali 100% menjadi 3,3%. Itulah persentase galat. Nah, selanjutnya silahkan diisi kuis berikut ini di dalam isi form ya sebagai kuis. Klik link di bawah ini ya, kemudian isi pertanyaan-pertanyaan di dalamnya. Nah, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.